Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bertemu kembali di channel Al Jabar Media. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar surah Al-Baqarah dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nanti kita akan pelajari hukum-hukum tajwidnya. Mudah-mudahan dengan mempelajari ilmu tajwid, bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik. Nanti saya akan contohkan dulu cara bacanya, kemudian nanti kita pelajari hukum-hukum tajwidnya. Kita awali dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Baik, kita pelajari ilmu tajwidnya dimulai dari ayat yang pertama. Alif lam mim. Nah, alif lam mim ini nama hukumnya adalah mad lazim musybah harfi gitu ya. Di mana ayat-ayat seperti ini atau kalimat seperti ini itu biasanya berada di awal kalimat gitu ya. Di awal ayat maksud saya. Di awal ayat pada beberapa surat gitu. Nah, cara bacanya dipanjangkan 5 harokat ya. Alif la-nya dibacakan panjang 5 harokat. Lam. Nah, kenapa lamnya digunakan? Karena ada lam itu asalnya lam dan mim gitu ya. Lam. Nah, ada lam gitu. Nah, karena mim bertemu mim, maka dia digunakan ditahan dulu 2 harokat. Jadi jangan dibaca alif lam mim. Nah, tapi ditahan dulu. Alif lam. Nah, ditahan seperti itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bunyi mim. Mim. Nah, karena mimnya juga bertasydid, maka sama ditahan dulu ya, jangan mim. Nah, tapi ditahan dulu. Mim. Seperti itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Za ini panjangnya 2 harokat. Ini mad tabi'i, cirinya dengan fathah berdiri gitu ya. Dzalikal kitab. Nah, al-kitabu maaf. Nah, alif lam bertemu huruf kaf namanya alif lam qamariyah. Baca alif lamnya jelas. Dzalikal kitab. Ta sama dengan dzalika bacanya 2 harokat.
Dzalikal kitabu la raiba fih. La-nya juga sama. Panjangnya 2 harokat karena mad tabi'i ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah ini ada titik 3 ya. Nah ini tuh boleh berhenti di salah satunya. Itu ya. Raiba fi-nya dibaca panjang 2 harokat. Nah, karena berhenti, ini karena kita memilih berhenti di titik 3 ini, maka boleh. Jadi mad arid li sukun boleh misalnya dipanjangkan menjadi 5 harokat. Dzalikal kitabu la raiba fih. Boleh seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Hudal lil muttaqin. Nah ini hudal ada fathah tanwin kemudian bertemu dengan huruf lam. Namanya itu idgham bila gunnah. Jadi idgham tidak disertai dengan dengung ya. Hudalil, jadi dilangsungkan aja. Hudalil muttaqin. Jangan dibaca hudal. Nah, itu seperti itu salah. Hudalil muttaqin. Nah, kalau ini namanya mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada mad tabi'i ya. Mad tabi'inya apa? Ini ada ya sukun didahului kasroh. Nah, jadi panjangnya 2 harokat. Karena kita berhenti di akhir ayat, maka boleh dipanjangkan sampai 5 atau 6 harokat. Hudal lil muttaqin. Seperti itu. Alladzi, sekarang kita lanjut ke ayat yang ketiga ya. Alladzi, nya panjang 2 harokat, itu namanya mad tabi'i. Alladzina yu'minuna. Nu sama ini mad tabi'i ya. Kalau yang ini itu waw sukun didahului dhammah atau dhammah bertemu dengan waw sukun. Panjangnya 2 harokat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sekarang ki itu mad tabi'i sama seperti alladzi ya, itu kasroh bertemu ya sukun atau ya sukun didahului kasroh. Muna. Nah, mu itu namanya sama mad tabi'i seperti yu'minuna tadi ya. Wa yuqimunas sholata. Nah, ini as-sholata ada alif lam bertemu huruf shod, maka dia alif lam syamsiyah. Jadi alif lamnya tidak dibaca. Jadi jangan dibaca wa yuqimunal shol. Nah, tidak ada lamnya di sini ya. Wa yuqimunas sholata. Nah, ini tidak terbaca, tidak terlihat. Tadi kita berhenti di sini ya, maka kita harus mengulangi minimalnya satu kata gitu ya. Wa yuqimunas sholata wa mimma. La ini juga panjangnya 2 harokat ya. Sama ini fathah berdiri tadi ya. Wa mimma. Nah ini wa ini namanya gunnah ya. Mim bertasydid. Huruf gunnah itu ada 2, mim bertasydid dan nun bertasydid.
Jadi cara bacanya ditahan dulu ya. Jangan langsung wa mimma, tapi wa mimma. Kemudian ma-nya panjang 2 harokat. Ini namanya mad tabi'i. Cirinya fathah bertemu dengan alif. Razaqnahum. Nah, ini razaqo, ada pantulan ya. Pantulan itu maka hukumnya adalah qalqalah. Qalqalahnya qalqalah sugro karena berada di tengah ayat gitu, atau di di tengah kalimatnya, katanya ini. Razaqnahum yunfiqun. Nah-nya panjang 2 harokat ya, fathah berdiri. Hum, nah ini ada mim bertemu dengan mim sukun, maksud saya bertemu dengan huruf ya, maka disebutnya idhar syafawi, tidak boleh didengungkan ya. Razaqnahum. Nah, kalau seperti itu salah. Harus dilangsungkan aja. Razaqnahum yunfiqun. Nah, kalau yang ini nah baru ini harus didengungkan. Namanya ikhfa. Ikhfa hakiki ya. Nah, kenapa ikhfa? Karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu huruf fa ya. Huruf ikhfa itu ada 15 ya. Salah satunya huruf fa. Yunfiqun. Nah, yunfiqun, ku dibaca panjang. Ini karena di akhir kalimat seperti ini ya, lil muttaqin yang tadi, maka hukumnya mad arid li sukun. Boleh panjangnya 5 sampai 6 harokat. Yunfiqun. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Kita ulangi dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Alif, maaf, kita ulangi dengan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Diulangi, tadi ada yang keliru ya ini. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.